Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim meskipun hanya melalui media online. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari agenda taklim kita pada pagi hari ini. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah SWT, beberapa poin ya yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini sudah saya tulis dalam bentuk materi PowerPoint dan saya sengaja membuat materinya sangat banyak di PowerPoint itu supaya bisa menjadi bahan bacaan bagi teman-teman semuanya. Tidak akan saya sampaikan semuanya, tapi nanti teman-teman boleh memiliki, silakan di-share, silakan dibagi, silakan digunakan ya, dibaca-baca di rumah untuk tambahan pengetahuan. Baik sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mulai dari bagaimana menjaga keharmonisan keluarga ya. Jadi kita awali dari hal yang sangat basic dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum yang kita semuanya sudah menghafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat itulah Allah SWT menyatakan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk berpasangan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari jenis kamu sendiri Allah ciptakan pasangannya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dalam perspektif Islam dia diciptakan dalam format berpasangan. Ya, jadi bukan berlawanan. Kita seringkali menyebut laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan jenis. Ya, padahal Allah ciptakan tidak untuk berlawanan, tapi untuk berpasangan. Nah, karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk berpasangan, harusnya kita menyebut laki dan perempuan itu adalah pasangan jenis, bukan lawan jenis. Kalau kita memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu lawan, maka seumur hidup suami dan istri itu akan berantem terus karena lawan. Tapi kalau kita memahami mereka itu pasangan jenis, maka dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan itu kita semuanya saling melengkapi. Ada kelebihan suami dan ada kelebihan istri. Ada kekurangan suami dan ada kekurangan istri. Masing-masing kita semuanya Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Dan oleh karena itulah Allah ciptakan formatnya itu berpasangan. Ada kelebihan suami yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan istri. Ada kelebihan istri yang kenakan antara sepatu kanan dengan sepatu kiri itu pasti tidak sama bentuknya. Kalau sepatu kanan dan sepatu kiri kita sama bentuknya, pasti nggak enak untuk dipakai. Sendal kanan kita dengan sendal kiri kita pasti berbeda. Kalau sampai sendal kanan dan sendal kiri kita sama persis, pasti membuat tidak nyaman untuk dipakai. Jadi dia berbeda tapi saling melengkapi dan tidak berebut untuk mana di depan, mana di belakang, mana di atas, mana di bawah. Kalau sedang dikenakan itu ya, kita jatuh, kadang di kaki diangkat ke atas, satu kakinya lagi siapa yang harus gitu. Jadi sempat yang kita tadi memberikan penggambaran kita. Sahabat sekalian, hidup berumah tangga itu antara suami dan istri ada hal yang tidak disukai dari pasangannya. Cobalah berpikir dalam format pasangan itu. Jangan berpikir dari segi dilawankan. Kalau Anda berpikir lawan, nanti pasti yang muncul adalah kekecewaan. Pasti kecewa. Kenapa suamiku kayak begitu? Kenapa istriku kayak begitu? Kenapa tidak seperti harapanku gitu. Tapi kalau kita berpikir pasangan, begitu kita mengetahui ada kelemahan-kelemahan pada pasangan kita, maka yang kita pikirkan apa? Rupanya ini hikmahnya, mengapa Allah jodohkan aku dengan dia. Ternyata dia punya kekurangan-kekurangan yang insya Allah aku bisa menutupinya.
Dan begitu kita berpikir dengan cara pandang sebagai pasangan seperti itu, maka akan lebih nyaman ya dalam kita menerima realitas-realitas yang terjadi pada pasangan kita. Lalu apa makna litas kunu ilaiha, menjadi tenang bagi dirinya? Itu adalah realitas bahwa kalau menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, beliau mengatakan litas kunu ilaiha, menjadi tenang, tenteram itu adalah karena mereka berdampingan. Antara suami dan istri itu mereka bersama, berdampingan. Artinya apa? Sebisa mungkin hidup berumah tangga itu tidak LDR gitu ya. Kecuali ya kalau sedang memang tidak bisa memilih seperti tugas ya. Ada yang tugasnya itu tugas belajar gitu, ada yang tugasnya itu tugas kerja atau apapun gitu ya. Terpaksa LDR. Ya kalau terpaksa begitu ya jalani saja. Tapi sepanjang tidak ada alasan-alasan seperti itu yang memaksa untuk LDR, maka jangan LDR. Karena yang menciptakan ketenangan itu adalah kebersamaannya. Litas kunu ilaiha, mereka menjadi tenang kata Imam Al-Mawardi karena bareng ya, karena melekat satu dengan yang lainnya. Itu yang menyebabkan adanya keterangan. Kalau mereka enggak bareng, kalau mereka tidak bersama-sama, maka yang muncul mungkin adalah lebih kepada banyak kekhawatiran. Kemudian wajalna bainakum mawaddatan warahmah. Di atas pondasi sakinah itu Allah berikan dua hal, yaitu mawaddah dan rahmah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan yang menarik ya tentang makna mawaddah dan rahmah. Kata Buya Hamka, mawaddah itu adalah cinta yang sifatnya itu membara, menggebu-gebu. Cinta yang disertai dengan syahwat yang bercorak fisik. Jadi biasanya terjadi pada pengantin baru atau pada mereka yang umurnya masih muda. Sedangkan rahmah itu adalah cinta yang mendalam, yang mereka itu saling mencintai satu dengan yang lainnya, tidak lagi dalam batas-batas fisik, ya sehingga mereka memiliki rasa cinta yang tidak lagi menggebu, tidak lagi menggelora, tidak lagi membara, tetapi cinta mereka itu cinta yang mendalam, ya ikatan-ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. Itulah rahmah. Maka di sepanjang kehidupan pernikahan itu sebetulnya kita bisa harmonis. Kalau ditanyakan bagaimana tip mengharmoniskan kehidupan berumah tangga, ikuti aja lah ya bagaimana arahan Quran dan petunjuk sunnah Nabi SAW. Insya Allah harmonis. Sebab Nabi SAW itu mencontohkan keharmonisan itu sampai level yang paling praktis. Contohnya apa? Nabi itu melakukan tindakan-tindakan romantisme antara suami dan istri yang apabila kita mencontohnya, apabila kita meneladaninya, itu akan membuat kita bisa harmonis kehidupan kita. Misalnya ya, beliau memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, terkadang beliau mandi bersama suami dan istri. Aisyah bercerita kami mandi berdua dengan Nabi SAW. Saya menggosok punggungnya Nabi SAW. Nah, contoh kalimat seperti itu. Bukankah itu romantisme yang sangat praktis? Jadi kalau kita itu pengen gimana sih cara kita untuk mendapatkan keharmonisan di sepanjang kehidupan pernikahan, ya kita mulai dari mawaddah ketika pengantin baru dan nanti ujungnya ketika sudah umur lanjut ya akan memasuki fase rahmah. Maka di tengah-tengah dari mawaddah dan rahmah itu kita menjalankan berbagai contoh kehidupan Nabi SAW. Beliau terbiasa menemani istrinya dalam berbagai macam aktivitas. Dikisahkan bagaimana Nabi SAW itu mandi berdua. Dikisahkan bagaimana Nabi SAW makan berdua. Ya, bahkan makan kata Aisyah, Nabi menggigit, jadi makan daging yang ada di tulang. Jadi gimana itu? Jadi kalau kita bayangin, kita kalau di zaman sekarang contohnya apa itu? Contohnya iga bakar ya. Nah, kita makan iga bakar gitu. Lalu kemudian ketika Aisyah menggigit daging gitu, lalu dia letakkan dan kata Aisyah, Nabi menggigit di bagian yang ada bekas bibirku. Nah, contoh bagaimana kemesraannya Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kemudian Aisyah bermain-main dengan Nabi SAW, aku lomba lari dengan Nabi SAW, suatu ketika aku menang lomba dibanding dengan Nabi dan pada kesempatan yang lainnya kita lomba lagi dan Nabi yang memenangkan. Pada contoh-contoh seperti itu, sahabat sekalian, maka kita menemukan bagaimana Nabi itu menjaga keharmonisan keluarga
dengan cara-cara yang sedemikian praktis yang bisa kita amalkan. Nabi itu ngobrol sebelum tidur loh, teman-teman sekalian. Ini sunnah yang kita jarang tahu ya. Banyak sekali masyarakat itu tidak tahu bahwa di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah untuk ngobrol dengan istri sebelum tidur. Jadi yang di zaman sekarang kita sebut dengan pillow talk ya, obrolan bantal, obrolan sebelum tidur itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau tidur, beliau ngobrol dengan istrinya. Kalau teman-teman pernah membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah yang sangat panjang, ketika Aisyah bercerita tentang 11 perempuan di masa jahiliyah yang masing-masing perempuan ini ya bercerita tentang suaminya masing-masing. Lalu Aisyah menceritakan perempuan pertama bernama ini, lalu suaminya bernama ini, lalu mereka begini-begini. Perempuan kedua bernama ini, suaminya begini dan mereka begini-begini. Terus saja mereka, Aisyah ini bercerita dari perempuan pertama sampai perempuan ke-11. Panjang sekali. Kalau kita lihat hadisnya itu ya, dalam teks Arabnya itu memerlukan beberapa lembar halaman saking panjangnya ceritanya Aisyah. Dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan seksama. Beliau dengarkan dengan seksama sehingga dari 11 cerita itu beliau tahu ya. Maksudnya beliau bisa bandingin dari semua cerita tadi, dari cerita orang pertama sampai orang ke-11 itu beliau tahu mana yang paling baik di antara mereka semuanya itu. Lalu di akhir cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar begini. Adapun aku, kata Nabi, seperti Abu Zar'in di hadapan Ummu Zar'in. Jadi aku itu seperti Abu Zar'in dan Ummu Zar'in di hadapan kamu. Dan Aisyah mengatakan bahkan engkau lebih baik daripada Abu Zar'in. Nah, komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan beliau perhatian ya. Jadi waktu Aisyah ngobrol panjang itu nggak ditinggal tidur gitu, tapi beliau ngerti apa yang diomongin oleh istrinya sehingga beliau bisa berkomentar dengan tepat gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat obrolan sebelum tidur ini itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita di zaman sekarang yang seringkali ngaku sibuk gitu ya. Jadi kita ngerasa bahwa aduh sibuk banget gitu ya. Banyak banget kegiatan, banyak kesibukan, sehingga kami nggak sempat ngobrol. Nah, itu yang menyebabkan kering cinta di antara suami dan istri ketika mereka tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kebiasaan untuk saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, jadi ketika suami dan istri itu berusaha untuk menciptakan suasana yang saling ya, di antara mereka saling mengisi, saling memberikan yang terbaik bagi pasangannya di sepanjang proses pernikahan itu, maka insya Allah keharmonisan itu akan mereka dapatkan ya. Jadi cara yang paling basic kalau kita tanyakan bagaimana cara menjaga keharmonisan, sudahlah ya, Quran sudah menceritakan dan hadis Nabi sudah memberikan petunjuk teknisnya. Bagaimana Quran menceritakan tentang relasi-relasi di dalam Quran ya, tadi saya ceritakan yang pertama adalah relasi sebagai pasangan. Itu Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu Quran menggambarkan relasi antara suami dan istri itu relasi pasangan. Sepanjang kita memahami relasi kita itu sebagai pasangan, pasti kita akan harmonis. Tapi kalau kita memahami relasi itu berlawanan gitu ya, bermusuhan gitu, sebagaimana sebagian ideologi dunia itu melawankan, mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ideologi tertentu dinyatakan laki-laki itu adalah pihak yang menindas perempuan. Jadi akhirnya ideologinya adalah ideologi perlawanan dari perempuan yang merasa tertindas kepada kaum laki-laki yang dianggap sebagai penindas. Sehingga akhirnya suami dan istri nggak pernah akur dalam hidupnya karena yang terjadi adalah suasana perlawanan. Nah, Islam tidak demikian. Islam memahami relasinya adalah relasi sebagai pasangan. Yang kedua, relasi yang diceritakan dalam Quran adalah relasi kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Di dalam keluarga harus ada pemimpinnya dan Allah SWT sudah menunjuk laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin dalam kehidupan berumah tangga. Nah, pemimpin itu cara memahaminya sederhana saja, seperti yang digambarkan oleh Stephen Covey, yang dia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu ibarat pilot dan kopilot di dalam sebuah penerbangan. Jadi di kokpit itu, teman-teman sekalian, ada satu pilot, ada satu kopilot. Kebayang nggak kalau misalnya dua-duanya adalah pilot, ya? Kalau dua-duanya pilot pasti berantem, beradu kekuasaan. Satu bilang kita harus ke sana, yang satunya bilang kita harus ke sana, berbeda, dan akhirnya nanti rebutan kekuasaan membahayakan penerbangan, ya.
Sebagaimana ketika dua-duanya adalah kopilot, nggak ada yang mau jadi pilot. Udahlah kamu aja yang jadi pilot, aku nggak suka jadi pilot. Yang satunya bilang kamu aja yang jadi pilot, nggak ada yang mau jadi pilot. Kalau tidak ada yang jadi pilot, tidak ada yang mengambil keputusan. Dua-duanya tidak ada yang berinisiatif dan tidak ada yang mengambil keputusan. Itulah sebabnya dalam penerbangan harus ada pilotnya, harus ada kopilotnya. Jadi ini cara memahami yang paling sederhana saja ya. Jangan rumit-rumit memahami kenapa sih Allah harus menunjuk laki-laki sebagai pemimpin, kenapa tidak perempuan aja yang jadi pemimpin. Udahlah, nggak usah rumit-rumit mikirin kayak gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan berumah tangga itu seandainya ayatnya mengatakan silakan dipilih sendiri di antara kalian siapa pemimpin di antara kalian gitu ya. Kalau misalnya ayatnya menyuruh kita untuk memilih sendiri pemimpinnya, sementara menikah itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan dalam pernikahan yang mereka membangun hidup berumah tangga itu, lalu akhirnya ketika dua-duanya pengen jadi pemimpin, lalu nggak ada yang jadi pemimpin tuh ya. Kata laki-lakinya aku aja yang jadi pemimpin karena aku laki-laki. Yang perempuan mengatakan aku aja yang jadi pemimpin karena meskipun kamu laki-laki tapi kamu belum pernah jadi pimpinan organisasi. Aku dulu sering jadi pimpinan organisasi, jadi lebih bisa memimpin daripada kamu. Berantemlah mereka. Kalau mereka berdua berantem, lalu voting ya, karena cuma berdua lalu voting, maka nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kenapa? Masing-masing memilih dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Sulit toh mengambil keputusan. Sama-sama sulitnya apabila misalnya dua-duanya nggak mau jadi pemimpin. Kata yang suami, udahlah dek, kamu aja yang jadi pemimpin. Kamu lebih berani daripada aku. Kata istrinya, enggak lah bang, kamu aja yang jadi pemimpin. Kamu kan laki-laki. Akhirnya nggak ada yang mau jadi pemimpin. Kalau voting, maka sama-sama nggak terpilih. Kenapa? Yang suami memilih istrinya, yang istri memilih suaminya. Nggak pernah bisa mengambil keputusan. Maka ketika Allah nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bagi kita sederhana saja cara memahaminya. Bahwa hidup berumah tangga itu perlu pemimpin. Dan Allah sudah tunjuk pemimpinnya, sementara yang satu menjadi kopilotnya, satunya pilot, satunya kopilot. Dua-duanya pilot menjadi masalah, dua-duanya kopilot menjadi masalah. Maka perlu ada yang pilot, ada yang kopilot. Nah, sahabat sekalian, relasi ketiga adalah relasi kelekatan. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Antara suami dan istri itu kalau pengen harmonis, harus memiliki relasi yang bercorak kelekatan. Inilah indahnya Quran. Meskipun dalam Quran dinyatakan bahwa suami dan istri itu ada relasi kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi tidak ada gambaran yang menyebutkan bahwa relasi di antara mereka itu adalah relasi atasan dengan bawahan. Enggak ada. Relasi antara bos dengan karyawan. Enggak ada. Relasi antara majikan dengan buruh. Enggak seperti itu. Relasi antara jenderal dengan kopral. Tidak seperti itu. Jadi relasinya justru relasi kelekatan. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka, para istri itu adalah pakaian bagi kalian, wahai para suami, dan para suami adalah pakaian dari bagi kalian, wahai para istri. Jadi antara suami dan istri itu digambarkan sebagai libas. Libas itu pakaian, seperti yang kita kenakan masing-masing ini. Setiap dari kita, sahabat sekalian, itu mengenakan pakaian, mengenakan libas. Dan pakaian ini itu sesuatu yang melekat dalam tubuh pemakaiannya. Anda kalau lihat ya, pakaian itu ya, ciri pakaian itu kalau dipakai mesti melekat dengan tubuh pemakainya. Tidak ada pakaian yang kalau dipakai itu mengambil jarak dari pemakai, itu enggak ada. Jadi begitu kita pakai langsung melekat, plek itu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu saling lekat satu dengan yang lainnya. Relasinya kelekatan. Meskipun laki-laki ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, tetapi relasinya tidak boleh menindas. Relasinya bukan atasan dengan bawahan. Relasinya bukan bos dengan karyawan. Tetapi antara sepasang kekasih yang saling lekat satu dengan yang lainnya. Itu yang ketiga, relasi kelekatan. Yang keempat adalah relasi yang saling melegakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaulah kamu dengan istri kamu dengan cara yang baik. Ini relasi yang melegakan antara suami dan istri. Kata-kata bil ma'ruf itu dipahami oleh para ulama. Misalnya seorang mufassir, Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bil ma'ruf dalam ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah sebuah interaksi pergaulan yang disenangi oleh pasangannya. Jadi ayat ini khitabnya dari laki-laki kepada perempuan, sehingga cara membacanya begini. Wajib bagi kalian, wahai kaum laki-laki, ini penjelasannya Syekh Muhammad Abduh ya dalam tafsir Al-Manar, wajib bagi kalian, wahai kaum laki-laki, untuk mempergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yaitu cara yang dikenal dan disukai oleh hati mereka. Nah, garis bawahnya di situ. Cara yang dikenal dan disukai oleh hati mereka.
Jadi bukan dengan cara yang dimaui oleh suaminya, tapi dengan cara yang disukai oleh istrinya. Sepanjang apa yang disukai oleh istrinya itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan, kata beliau. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa ada corak yang sifatnya itu bagaimana berinteraksi dengan pasangan yang membuat pasangan suka itu ya. Itu artinya harus memberikan kelegaan. Antara suami dan istri itu saling memberikan kelegaan. Bahkan fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kamu ngelihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasangan kamu, maka bersabarlah, kata para ulama, karena bisa jadi kamu tidak suka sesuatu pada pasangan kamu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sementara Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak kepada pasangan kamu itu. Allah suruh kita untuk ngelihat sisi-sisi yang positif dari pasangan kita. Nah, itu relasi yang keempat ya, relasi yang melegakan. Yang kelima adalah relasi yang saling menikmati kesenangan. Nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kalian itu dari arah manapun yang kalian sukai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan istri digambarkan sebagai ladang, di mana antara kalau gambaran ladang itu ya, petani dengan ladang itu ya, mereka tentu saling membutuhkan. Kalau ladang tidak ada petaninya, maka tidak akan terurus, dan kalau ada petani tidak punya ladang, maka dia nganggur dan tidak ada pekerjaan. Maka antara suami dan istri juga demikian sifatnya. Fa'tu harsakum annasyitum. Jadi ladang siap untuk diolah dan suami bisa melakukan proses bersenang-senang dengan istrinya itu dengan cara dari arah manapun. Fa'tu harsakum annasyitum artinya bersenang-senanglah kamu dengan istri kamu, bersenang-senanglah kamu dengan suami kamu, dengan cara apapun, dengan arah bagaimanapun yang kalian sukai. Nah, jadi hendaknya antara suami dan istri berusaha untuk melakukan tindakan yang menyenangkan yang Allah halalkan antara suami dan istri itu dengan cara-cara yang disukai, dengan cara-cara yang menyenangkan bagi mereka berdua, saling bisa menikmati kesenangannya. Jangan hanya suami yang merasa senang dan istrinya tidak, sebagaimana jangan hanya istri yang merasa senang sementara suaminya tidak. Nah, jadi 5 relasi yang disebutkan dalam Quran ini, sahabat sekalian, kalau kita penuhi, insya Allah itu akan memberikan keharmonisan kepada keluarga kita. Tadi nomor 1, relasi sebagai pasangan. Nomor 2, relasi kepemimpinan. Nomor 3, relasi kelekatan. Nomor 4, relasi yang melegakan. Dan nomor 5 adalah relasi kesenangan, saling menikmati kesenangan. Oke, saya lanjut ke poin tentang manajemen konflik. Bagaimana mengelola konflik apabila muncul konflik antara suami dan istri. Sahabat sekalian, dalam banyak sekali survei, dalam banyak sekali studi, telah ditemukan oleh para ahli bahwa konflik antara suami istri itu adalah sebuah kemestian. Ini saya kutipkan misalnya dari studi yang dilakukan oleh Search dan teman-temannya ya. Dalam kehidupan keluarga, konflik suami dan istri merupakan hal yang biasa terjadi. Jadi biasa terjadi, konflik itu biasa terjadi. Studi tentang keluarga di berbagai negara menunjukkan selalu ditemukan adanya konflik dalam kehidupan keluarga. Kemudian studi yang dilakukan oleh Lawrence dan teman-temannya ya, dia mengutip studi sebelumnya yang dilakukan oleh Gurin yang menyimpulkan bahwa konflik pasti terjadi dalam kehidupan pernikahan. Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa setelah menikah mereka selalu dilanda konflik. Jadi 45% mengatakan selalu konflik, berarti intensitasnya tinggi. Sedangkan 32% responden yang menyatakan bahwa pernikahan mereka bahagia, harmonis, juga menyatakan sering mengalami konflik. Jadi antara harmonis dengan konflik itu bukan dua hal yang berlawanan. Coba pahami teman-teman sekalian ya. Antara kata harmonis dengan kata konflik itu bukan dua hal yang berlawanan dalam hidup berumah tangga. Jadi Anda jangan mengatakan kalau ada pasangan suami istri konflik berarti nggak harmonis. Nah, itu salah cara memahami seperti itu. Keluarga yang harmonis pun ada konfliknya. Itu yang perlu dipahami. Keluarga yang harmonis pun ada konfliknya. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah mereka pandai menyelesaikan konflik. Itu bedanya ya. Antara suami dan istri itu pandai untuk menyelesaikan konflik kalau dalam rumah tangga mereka itu rumah tangga yang
harmonis. Jadi Anda jangan mengatakan keluarga harmonis adalah keluarga tanpa konflik. Keluarga sakinah adalah keluarga tanpa konflik. Kalau Anda definisikan begitu, maka di muka bumi ini tidak ada keluarga sakinah, tidak ada keluarga harmonis. Kenapa? Karena semua keluarga pasti punya konflik. Bahkan dalam rumah tangganya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani, dinyatakan Aisyah menceritakan ya Pak, bahwa suatu ketika ada sengketa, ada konflik, ada problem antara Aisyah dengan Nabi SAW. Lalu Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi mediator. Nabi mengundang Abu Bakar itu kita tahu ayahnya Aisyah, tapi Abu Bakar juga adalah sahabat dekatnya Nabi SAW. Nah, dia datang, Abu Bakar itu datang agar memediasi masalah yang terjadi antara Aisyah dengan Nabi SAW. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu? Abu Bakar mengangkat tangannya lalu menampar dan memukul Aisyah. Jadi kenapa Abu Bakar lakukan itu? Abu Bakar itu sebagai sahabat dekatnya Nabi, dia itu tidak rela ada seseorang siapapun yang menyakiti hati Nabi. Lalu dia melihat Aisyah, anaknya itu telah menyakiti hati Nabi, membuat Nabi SAW tidak berkenan. Maka akhirnya kemudian dia pukul, dia tampar anaknya itu, Aisyah. Dan Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, saya tidak minta bantuan kepadamu lagi tentang Aisyah setelah ini selamanya. Jadi maksudnya apa? Abu Bakar, aku ngundang kamu ke sini itu untuk memediasi konflik yang sedang terjadi antara aku dengan Aisyah. Bukan untuk memukuli Aisyah. Kalau ternyata kamu pukul Aisyah, maka selamanya saya nggak pernah minta tolong kamu lagi kalau ada hal-hal apapun yang terjadi dengan Aisyah. Karena aku nggak mau kamu mukul Aisyah. Itu sekedar untuk menunjukkan kepada kita semuanya. Bahkan dalam rumah tangganya Nabi juga terjadi konflik. Ya, jadi konflik itu ada dalam semua keluarga. Yang membedakan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya adalah bagaimana mereka mengelola konflik dan keluar dari konflik itu. Sahabatku sekalian, seorang psikolog namanya Mark Vittelberg mengatakan bahwa dalam sebuah hubungan antara manusia, semakin erat hubungan satu orang dengan orang lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka. Jadi makin erat hubungan antara satu orang dengan orang lainnya itu ya, makin besar peluangnya untuk terjadi konflik. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda misalnya ya punya ada teman tapi bukan teman dekat, temannya teman jauh yang jarang ketemu, yang bahkan mungkin sudah tidak pernah ketemu, maka Anda tidak konflik dengan dia. Tapi kalau Anda punya teman yang sangat dekat, maka peluang ya orang-orang yang dekat inilah dia kemudian akan menimbulkan konflik lebih banyak. Makanya konflik suami istri itu menjadi konflik yang peluangnya paling tinggi karena mereka memiliki interaksi yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Demikian pula konflik antara orang tua dengan anak ya, bahwa itu menjadi konflik yang tinggi kejadiannya karena apa? Karena interaksi yang sangat lekat, sangat dekat gitu. Mark Vittelberg mengatakan bahwa konflik atau pertengkaran dalam sebuah hubungan adalah suatu hal yang natural, wajar, dan bahkan menyehatkan. Ya, konflik itu menyehatkan teman-teman sekalian. Ya, saya nulis di buku Wonderful Couple, buku saya yang sampulnya hijau itu, bahwa ada 9 manfaat konflik suami istri. Jadi konflik itu menyehatkan. Konflik itu kayak bisul gitu loh, teman-teman sekalian. Bisul itu ketika dia tuh nggak pecah-pecah itu malah nggak enak gitu. Begitu dia bisulnya sudah pecah gitu ya, itu jadi sehat nantinya. Jadi ketika orang itu menahan sesuatu, rasa amarah, rasa nggak nyaman dengan pasangannya, itu kayak bisul. Makin lama makin membesar, biarkan dia pecah. Pecah itu dalam bentuk pertengkaran. Maka biasa aja pertengkaran itu gitu ya. Nah sayangnya, kata Mark Vittelberg, kita tidak diajari bagaimana mengatasi beda pendapat atau pertengkaran itu, maka kita harus mempelajarinya. Jadi gini, kita ini tahu bahwa dalam hidup berumah tangga itu mesti terjadi pertengkaran, mesti terjadi konflik. Sayangnya kita tidak diajari atau tidak belajar tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi konflik, tidak belajar bagaimana menghadapi pertengkaran. Nah, jadi sahabatku sekalian, yang perlu kita lakukan dalam setiap kali menghadapi pertengkaran itu ya, kita pahami dulu levelnya ya. Konflik tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi ada level-levelnya. Kenali level konflik. Ada 3 level konflik antara suami dan istri. Nomor 1 adalah disebut dengan the invisible conflict. Konflik yang masih ada di batin atau perasaan yang belum kelihatan, belum muncul di permukaan. Ada suasana nggak nyaman antara suami dan istri. Ada suasana yang tidak enak antara suami dan istri. Berupa ketidakcocokan, tapi belum dalam bentuk
ungkapan-ungkapan atau dalam bentuk tindakan-tindakan gitu ya, masih dipendam dalam bentuk perasaan-perasaan sehingga belum muncul di permukaan. Itu konflik level 1. Lalu kalau itu dibiarkan akan muncul konflik level 2 yang namanya the experience. Jadi konflik level 2 ini sudah terjadi pada level permukaan ya. Jadi sudah sama-sama diketahui. Jadi konfliknya itu sudah misalnya perbedaan yang muncul dalam bentuk percekcokan, pertengkaran atau perlawanan, saling menyalahkan, saling menuding gitu ya. Kalau di beberapa kalangan masyarakat kampung itu suami istri berantem itu kadang-kadang mereka keluar dari rumahnya di halaman depan rumah lalu saling menuding dan saling meneriakkan kata-kata dan seterusnya. Itu orang tahu semuanya. Oh, mereka lagi bertengkar gitu ya. Itu kelihatan sedang bertengkar gitu. Itu namanya konflik level kedua, the experience. Lalu kemudian kalau itu dibiarkan akan masuk ke konflik level ketiga yang disebut dengan the fighting. Pada level the fighting ini, maka konflik sudah berubah menjadi tindakan fisik, menendang, memukul, mencakar, menjambak, dan seterusnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang menggunakan senjata, bawa pemukul, bawa pisau, dan seterusnya. Itu the fighting. Nah, persoalannya adalah teman-teman sekalian, mengapa suami istri itu konfliknya bisa sampai level ketiga? Kenapa sampai level yang membahayakan? Karena sudah sampai level tindakan-tindakan fisik. Karena, mengapa sampai level 3? Karena mereka membiarkan saja konflik di level kedua itu tidak diselesaikan. Nah, kenapa konflik level kedua itu mengemuka? Karena mereka sudah masuk gelanggang konflik level 1, tapi tidak segera diselesaikan. Itu babnya ya. Jadi, kalau sudah mulai merasakan ketidaknyamanan, itu artinya mereka sudah berada dalam konflik level 1. Harus segera ada upaya untuk memanage-nya. Nah, saya di materi PowerPoint itu menyampaikan paling tidak ada 3 manajemen konfliknya. 3 cara kita untuk memanage konflik. Nomor 1, antara suami dan istri itu saling menguatkan fondasi kehidupan berumah tangga. Bahwa kita menikah karena apa sih? Kita menikah untuk apa sih? Apa niatan kita menikah? Apa motivasi kita menikah? Kita menikah untuk apa gitu ya? Bahwa kita menikah untuk mencari ridho Allah, bahwa kita menikah untuk ibadah, bahwa kita menikah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, misalnya itu harus dikuatkan. Kalau tidak kembali ke sana, bagaimana bisa memanage konflik? Kita harus kembalikan itu semuanya kepada hal yang basic. Lalu kembalikan pula kepada visi keluarga, bahwa kita menikah itu kan untuk mencapai visi yang mulia, pengen masuk surga bersama, pengen dapat surga dunia, surga akhirat, kembalikan ke sana. Jadi kalau kita bandingin dengan visi yang kita canangkan yang sangat besar itu, maka biasanya problem-problem hidup berumah tangga itu tampak kecil. Kenapa? Karena yang besar adalah bagaimana cara agar kita bisa memasuki surganya Allah SWT. Maka yang lain-lain itu menjadi kecil dibandingkan dengan itu. Yang ketiga adalah bagaimana dalam memanage konflik itu selalu menetapi akhlak mulia. Ya, kalau kita itu konflik, jangan sampai meninggalkan akhlak. Kalau konfliknya itu tidak pakai akhlak, membahayakan diri dan pasangan, ya sangat berbahaya. Kalau sampai konfliknya itu tanpa akhlak gitu. Milikilah akhlak. Nabi SAW sampai mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Dalam hadis yang lainnya, Nabi menyatakan khiyarukum linisaihim khulukon. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nah, sebagaimana kalau kepada istri, Nabi SAW menyatakan, fanduri aina anti fa inna ma huwa jannatuki wan naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, perbaikilah akhlakmu kepada suami kamu, kurang lebih begitu ya maknanya, karena suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Oke, lalu kemudian yang keempat adalah kita harus saling mendekat ya, jangan menjauh. Dalam situasi konflik itu kadang-kadang suami dan istri begitu ngerasa konflik malah menjauh. Suami meninggalkan rumah, istri kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan seterusnya. Mereka saling menjauh, tidak saling mendekat. Harusnya di masa konflik itu justru saling mendekat. Saya sering menggambarkan seperti roller coaster ya. Kalau kita naik roller coaster itu, di saat roller coasternya sudah mencapai titik histeria, ketegangan yang puncak itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan melepas pegangan. Harus semakin kuat berpegangan. Kalau kita sudah mencapai level histeria, ketegangan yang puncak dari sebuah roller coaster itu, berpeganglah makin kuat, biar tidak terpelanting jatuh. Nah, sudah konflik malah menjauh, berarti nggak berpegangan dengan kuat. Harusnya di masa itu, suami istri harus semakin
menguatkan kelekatannya. Kemudian yang kelima, jangan mengizinkan banjir emosi. Yang dimaksud dengan banjir emosi itu adalah setiap kali ada konflik, lalu dipenuhi dengan sisi-sisi emosional antara suami dan istri. Melimpah ruah emosinya. Kita semua, orang dewasa itu, punya kemampuan untuk melakukan regulasi emosi. Ya. Ciri orang dewasa itu adalah ketika dia punya kemampuan regulasi emosi. Makanya kalau ada orang marah itu la takdob walakal jannah. Marah antara suami dan istri. Jangan kamu marah, bagimu surga. Itu regulasi emosi. Kalau kamu lagi berdiri, duduklah. Kalau kamu lagi duduk, berbaringlah. Itu untuk regulasi emosi. Jangan biarkan banjir emosi di saat sedang menghadapi konflik dengan pasangan. Oke. Kemudian yang keenam, cara kita untuk melakukan manajemen konflik adalah memilih resolusi konflik yang paling sesuai. Ada sangat banyak ya, nanti teman-teman silakan baca sendiri dari materi yang saya tulis di PowerPoint, bahwa ada banyak sekali pilihan-pilihan resolusi konflik, dan itu bisa dipilih mana yang paling sesuai bagi setiap pasangan suami dan istri itu. Demikian sahabatku sekalian, jatah waktu saya sudah selesai, akan diteruskan oleh Bu Ida. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Kita tunggu sebentar. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ida. Untuk kakak-kakak yang sudah mempunyai pertanyaan, silahkan pertanyaannya sudah mulai boleh disampaikan lewat kolom chat supaya nanti ketika materinya sudah selesai bisa langsung diajukan pertanyaannya supaya bisa lebih menghemat waktu juga gitu. Assalamualaikum Ibu Ida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ida. Oke, sudah ready ya Ibu untuk menyampaikan materinya? Untuk itu, baik waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, mbak-mbak ya dari peserta kelas parenting agar layangan tidak putus ya. Semoga mendapatkan pencerahan tadi dari Pak Cah ya, jalan tu jannah ya, insya Allah ya. Ini ada bapak-bapak kah yang ikut atau ibu-ibu aja? Ada. Oh ada. Ada. Barakallahu fikum. Oke, baik. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Cah di PPT yang masih sama, tapi kita agak lompat agak jauh ya. Untuk membahas tema yang langsung terkait dengan judulnya ya. Oke, bisa dilihat mulai halaman yang ke 42, slide yang ke 42 boleh di-share ya. Ya. Baik, judulnya sungguh sesuatu yang lagi kekinian ya. Jadi banyak orang parno ini gara-gara judul itu, dan ada saja suami yang merasa menjadi tertuduh nasional begitu karena kan adanya tema layangan putus ini. Tapi kita tidak bahas filmnya, kita tidak bahas ceritanya, kita lebih kepada bagaimana membangun agar pasangan-pasangan di Indonesia ini menjadi pasangan yang harmonis, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana tadi sudah diulas oleh Pak Acah di awal acara ya. Baik, oke. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu bagaimana kita menjaga kepercayaan pada pasangan. Ya, kepercayaan ini merupakan satu hal yang mahal harganya ya. Makanya jaga baik-baik. Karena kadang-kadang begitu dia cacat, itu mengembalikannya tidaklah mudah ya. Selalu ada hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi waduh gitu ya. Gimana sih caranya bangun kembali kepercayaan jika itu sudah
rusak gitu ya, sudah luluh lantak oleh pasangannya. Makanya menjaga kepercayaan ini adalah satu yang niscaya atau menjadi satu yang harus kemudian kita lakukan. Oke. Menjaga kepercayaan pasangan. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana kita menjaga kepercayaan pada pasangan ini. Setidaknya ada 5 yang kita rumuskan. Silahkan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah SWT. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan standar nilai yang sama dengan pasangan kita. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Yang keempat, fokus untuk melihat kebaikan pasangan. Dan yang kelima, bagaimana kita mewujudkan unsur cinta. Kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan ini dengan cara kita mendekat kepada Allah SWT. Memang landasan kepercayaan ini yang amat sangat penting adalah ikatan kita di dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Memang kita ingin senantiasa bisa waskat kepada pasangan kita, akan tapi mata kita terbatas, telinga kita terbatas, waktu kita terbatas, sarana kita terbatas, dan tidak mungkin kita terus-menerus bisa mengetahui seluruh lekuk-lekuk kehidupan pasangan kita. Akan tapi kita memiliki Allah SWT, di mana kalau kemudian kita bisa meraih cinta Allah, maka Allah akan mencintai kita. Silahkan digeser di slide selanjutnya. Dan dengan itu menjadi modal bagi kita bahwa apa harapan-harapan kita itu menjadi harapan yang sebelum ini slide-nya ya. Harapan yang nanti akan diwujudkan oleh Allah di dalam doa-doa atau perilaku-perilaku yang kita lakukan. Janji Allah di dalam salah satu hadis Rasulullah, riwayat Bukhari, bahwa apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya. Yang ia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dan juga tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia minta kepadaku, pasti aku akan beri. Dan jika dia meminta perlindungan padaku, pasti aku akan lindungi. Artinya apa? Kalau kita berharap memiliki kepercayaan kepada pasangan kita, maka mari kita bersandar kepada Allah. Untuk kemudian Allah akan menjaga pasangan kita. Ya, jadi kepercayaannya ini kita tarik kepada yang lebih tinggi, yaitu kepercayaan kita kepada Allah. Dan bagaimana cara kita mendekat dan meraih cinta Allah, tentu adalah hal yang kita lakukan. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita mengutamakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib, dan juga menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Melakukan upaya muraqabatullah itu dengan ibadah wajib, tapi meraih cinta Allah kita lakukan dengan kita melakukan ibadah sunnah. Nah, seringkali pendekatan jalur langit ini ya. Jadi ada jalan bumi dan ada jalan langit di dalam kita membangun kelekatan dengan pasangan kita, termasuk kepercayaan ini. Seringkali manusia mengandalkan jalan bumi doang. Bagaimana kemudian mengikat pasangannya dengan wah kepoin HP-nya setiap hari ya, kepoin medsosnya, kepoin teman-temannya, atau berusaha untuk tampil atraktif dengan suami. Itu masih ya itu memang baik juga, tapi ada hal jalan langit yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu bagaimana kita mendekat pada Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkan standar nilai yang sama dengan pasangan kita. Oke. Kalau kemudian pasangan itu berkonflik, maka kalau dia tidak punya standar nilai tentang baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh, patut tidak patut, yang terjadi tidak pernah ada ujungnya tentang mana sih sebenarnya mau kita jadikan patokan gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau belum menikah ya para lajang yang hadir pada kesempatan kali ini bisa dari awal kita bicarakan bahwa segala sesuatu itu kita bermuara atau berpatokan kepada syariat. Selama kita melakukan ketaatan, kita berpatokan pada syariat, maka insya Allah ini adalah bagian dari cara kita untuk menjaga pasangan kita. Oke ya. Jadi pertanyaan yang sering kemudian kita bisa tanyakan kepada pasangan ketika memilih sebuah kebijakan, tindakan, perkataan, pergaulan, pekerjaan dan apapun begitu, aktivitas ya, hobi, apakah Allah ridho dengan itu? Ini pertanyaan sederhana yang akan membuat seorang kemudian ingat kembali. Kalau dia mau tergelincir, oh iya ya, apakah ini dalam keridhaan Allah? Kalau kemudian dia memiliki kebeningan jiwa untuk mengenali yang baik kelihatan baik, yang salah kelihatan salah, dan dia punya sensitivitas pada dosa gitu ya.
maka dia akan menjadi pribadi yang mudah untuk diingatkan. Kita menegakkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr kepada pasangan itu tidak sulit ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan dalam kitab Jawabul Kafi mengatakan bahwa di antara akibat dari perbuatan dosa adalah menghilangkan nikmat. Dan akibat dosa adalah mendatangkan musibah. Oleh karena itu hilangnya nikmat dari seorang hamba itu adalah karena dosanya. Begitu pula datangnya berbagai musibah yang disebabkan oleh dosa. Nah, kadang-kadang orang hanya melihat bahwa hilangnya nikmat itu berupa mungkin ekonominya turun, gajinya turun, kejeglong hutang, atau kemudian bisnisnya bangkrut. Kadang-kadang bentuknya lebih halus dari itu, tapi lebih esensial. Misalnya, bagaimana seorang kehilangan kelezatan di dalam melakukan ibadah. Dia tidak bisa menikmati ibadah. Dia merasa berat untuk bangkit, melakukan sholat, melakukan ketaatan. Itu juga hilangnya kenikmatan. Ya, maka hati-hati kalau di dalam sebuah relasi rumah tangga, kok banyak konflik ya? Kok kita sering bertengkar ya? Kenapa panas rumah tangganya? Kenapa yang satu gampang tergelincir? Kenapa terjadi ini dan seterusnya? Maka yang perlu dievaluasi adalah bagaimana kemudian mereka melihat lagi, adakah dosa-dosa yang telah dilakukan? Sebentar ya. Baik, pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Tadi setting sebentar agak ada. Terima kasih, ada jeda sebentar tadi, kita lanjutkan ya. Nah, disinilah bahwa kemudian standar nilai itu dibuat sama ya. Maka kalau ada seorang istri mengatakan, aku tidak suka ayah boncengan sama teman kerja misalnya gitu ya. Ayah mengatakan, kenapa engkau membatasi aku di dalam pergaulan dengan teman kerja? Bukankah kami melakukan sesuatu untuk pekerjaan? Ini karena nggak punya standar nilai yang sama bahwa dalam Islam itu tidak boleh adanya khalwat ya, tidak boleh adanya persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka tidak akan pernah selesai karena mereka hanya bicara masalah etika, bagaimana kemudian janganlah yang satu mencampuri urusan yang lain dan seterusnya. Maka ini ya bagaimana kemudian kita bangun kepercayaan itu adalah dengan standar nilai yang sama. Oke. Kemudian di dalam menjaga kepercayaan ini juga bagaimana kemudian kita saling menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri ya. Karena kalau seorang itu ke dirinya saja sendiri, dia tidak menjaga kehormatannya, maka bagaimana kemudian orang lain akan menjaga kehormatan diri Anda ya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana seorang itu bisa, bagaimana pergaulan dia, bagaimana yang diridhoi oleh pasangannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, boleh dicek di slide selanjutnya ya, bahwa ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan ini adalah satu perintah bahwa bagaimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Kemudian anak-anak akan berbakti kepadamu dan jagalah kehormatan dirimu, maka istri-istrimu pun akan berbakti akan menjaga kehormatan dirinya. Jadi seorang laki-laki ya, seorang laki-laki atau seorang anak, maka mereka diminta untuk memulai dari mencontohkan. Ketika mereka ingin anak-anaknya berbakti, maka mereka juga berbakti pada orang tua mereka. Dan termasuk juga ketika kemudian mereka ingin agar istrinya menjaga kehormatan dirinya, maka si laki-laki ini disuruh untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan begitu maka terjadi saling di sana. Maka kita sering mengatakan bahwa suami istri itu cermin satu sama lain. Cermin itu di mana bahwa kalau kemudian si laki-laki sedang tergelincir ya, atau merasa nggak suka sama istrinya,
pengen menjauh dan seterusnya. Maka yang terjadi sebenarnya lah barangkali pasangannya pun merasakan hal yang demikian ya. Dan ini harus diputus rantainya. Dengan cara apa? Dengan cara si ayah atau siapapun yang memiliki kesadaran di antara mereka segera kembali untuk kemudian dalam hal ini misalnya menjaga kebaikan dirinya. Baik. Kemudian yang selanjutnya menjaga kepercayaan itu dengan bagaimana di antara pasangan itu untuk lebih fokus melihat kebaikan pasangan. Emang ada orang yang tidak bisa melihat kebaikan pasangan? Ya ada dong gitu ya. Biasanya kalau udah terjadi konflik, yang terjadi yang kelihatan itu jelek-jeleknya saja gitu. Mungkin kebaikannya seambrek tapi nggak bisa kelihatan karena nila setitik rusak susu sekolam ya sebelanga ya. Itu kejadian di mana misalnya ada pasangan yang berkonflik, mereka kita minta coba kamu tulis apa sih kebaikan pasangan kamu gitu. Karena ada mereka yang bingung, aku nggak tahu apa kebaikan pasanganku, yang kelihatan semuanya jeleknya saja. Nah inilah pentingnya di sana sangka baik ya, husnudzon pada Allah, husnudzon pada pasangan, dan sensitivitas dia di dalam melihat kebaikan-kebaikan pasangan. Dan kalau kemudian di dalam pasangan itu ada sesuatu yang mereka anggap bahwa ada hal yang tidak mereka sukai, maka perintahnya adalah diminta untuk bersabar gitu. Karena dalam sabar itu ada kebaikan yang banyak. Bisa jadi dalam pasangan Anda yang Anda tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Tinggal kemudian bagaimana dia bisa mengambil hikmah dari itu. Kalau seorang menyadari pahala sabar itu hal luar biasa. Kenapa? Balasan sabar itu adalah surga, di mana malaikat berdiri di pintu surga dan mereka menyambut orang-orang yang sabar itu, salamun alaikum bima sabartum, dan mereka diperintahkan masuk surga karena kesabaran mereka. Diberi salam oleh para malaikat ya. Kemarin saya bertemu dengan pasangan yang berkonflik dan si suami mengatakan, Bu, saya sudah kehabisan kesabaran. Jadi saya mau berhenti saja. Saya bilang begini, sabar dan syukur itu sesuatu yang ajaib. Kalau kamu berhenti melakukan keduanya, kamu akan kehilangan keajaiban itu. Saya bilang begitu. Kenapa? Itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW bahwa ajaban fi amri mukmin, sungguh ajaib urusan yang beriman. Ya, jika mereka mendapatkan musibah, mereka akan sabar. Jika mendapatkan nikmat, mereka akan bersyukur. Kamu bisa nggak bersyukur dalam keadaan yang sekarang ini? Sedangkan bersabar aja kamu tidak bisa, gitu ya. Kamu mikir-mikir, iya ya Bu ya. Masya Allah. Kalau seorang tahu rahasia sabar, maka dia akan memilih untuk bersabar, ya, dan tidak lagi fokus kepada keburukan pasangan karena sesuatu yang buruk itu bisa diperbaiki, insya Allah ya, kalau ada kesabaran di sana. Kemudian yang terakhir untuk aspek bagaimana kita menjaga pasangan ini ada di slide selanjutnya, bisa dilihat sahabat tuh bagaimana kita menjaga kepercayaan ini untuk mewujudkan unsur-unsur pembentuk cinta. Tadi seperti oleh Pak Cah sudah dibahas bahwa cinta itu memiliki 3 komponen ya. Ada intimasi, ada passion, dan ada komitmen menurut Robert Sternberg. Bahwa 3 hal ini, jadi cinta itu kalau menurut Robert Sternberg bentuknya segitiga ya, bukan lope-lope. Nggak tahu dulu yang pertama membuat love untuk sebagai simbol cinta itu siapa gitu ya. Tapi kalau menurut Robert Sternberg bentuknya segitiga. Jadi ada di setiap sudutnya itu ada 1 intimasi, 1 passion, dan 1 komitmen. Yang ini membangun relasi ya di antara pasangan suami istri itu relasi cinta. Seorang istri harus membangun relasi kelekatan atau intimasi ini sehingga saling lekat satu dengan yang lain ya. Ibaratnya tadi sudah disampaikan seperti pakaian, hunna libasul lahum wa antum libasul lahun. Jadi pakaian yang saling melekat satu sama lain, melindungi aib ya, kemudian juga nyaman ya, dirasakan oleh satu sama lain. Kemudian bahwa suami istri itu harus membangun gairah. Jadi mereka ini ada suasana mawaddah ya, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Cah, ada ketertarikan satu sama lain. Sehingga kalau orang itu biasanya kalau kita melihat orang yang bergairah, kita ikut bergairah. Dan itu mereka saling untuk kemudian mempengaruhi ya, membangun gairah di antara pasangan suami istri itu. Dan juga harus bangun komitmen. Tanpa komitmen maka dalam rumah tangga ini akan kehilangan yang disebut sebagai kepercayaan tadi. Baik, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Di bagian yang keempat, bagaimana memahami anatomi godaan. Nah ini ya, sahabatku semuanya, adakah rumah tangga yang tanpa godaan? Tentu tidak ada. Adakah rumah tangga yang tanpa masalah? Tentu tidak ada. Godaan itu seperti virus di udara.
Dimanapun kita sangat mungkin bertemu dengan godaan, bahkan di tempat yang paling tidak mungkin sekalipun, itu sangat mungkin ada godaan. Dan di zaman modern seperti sekarang ini, di mana teknologi informasi itu begitu gampangnya, begitu canggihnya, yang namanya godaan itu seperti disodor-sodorkan, menarik-narik orang untuk kemudian mengambil godaan itu. Nggak seperti dulu kali ya. Kalau dulu orang misalnya maaf mau selingkuh, itu susah payah ya, kirim surat, harus datang ya, harus seperti apa. Zaman sekarang ini suratnya aja via email, via inbox, via chat ya, kirim video gampang dan seterusnya. Akan tapi bahwa kita tidak mungkin untuk membunuh godaan itu karena dia memang nyata ada di sekitar kita. Yang kita lakukan adalah meningkatkan imunitas. Karena setiap orang itu pasti berinteraksi. Sebagaimana kita bertemu dengan sekarang ini ada Omikron misalnya ya, kita nggak bisa menjamin orang yang berkerumun di pasar, pergi ke masjid, di ruang pertemuan itu semuanya bebas dari Omikron, nggak mungkin gitu. Dari COVID nggak mungkin. Kita bertemu di jalan dengan orang-orang, berhenti di perempatan, menanti lampu merah menjadi hijau gitu. Itu pun barangkali juga ada virus di sana. Tapi ada orang yang terinfeksi dan ada orang yang tidak terinfeksi ya. Sama-sama digoda. Mereka ada yang terinfeksi dan ada yang tidak terinfeksi. Mengapa? Yang membedakan di antaranya adalah bagaimana imunitas dia. Nanti kita bahas ya tentang imunitas di bagian belakang. Nah, apa yang dilakukan saat kemudian terjadi benar godaan itu? Yang pertama adalah saat ketika terjadi godaan, maka seorang harus segera menyadari adanya godaan. Bukan menikmati ya. Kadang ada yang malah menikmati. Menikmati itu gimana sih? Masa ada yang menikmati? Ada. Misalnya buat senang-senang aja. Toh aku cuma di dunia maya. Aku cuma pacaran di dunia maya. Aku cuma ganggu-ganggu aja secara online. Aku toh tidak pernah melakukan offline ya. Hati-hati. Tadi sudah kita sampaikan bahwa setiap dosa itu ada efeknya. Dikira bahwa itu diperbolehkan semua hal yang secara offline dilarang, maka secara online pun dilarang. Ya, khalwat dinikmati, bercanda, bergurau dengan orang yang bukan mahram, padahal nggak boleh yang begitu ya. Kalau pekerjaan bagaimana? Ya kalau pekerjaan lakukan dalam koridor pekerjaan. Jika itu mau jadi bahasan yang intens ya, maka buat grup ya biar bukan hanya mereka, setidaknya ada orang ketiga yang akan membuat kita segan untuk melakukan secara berlebihan ya. Kemudian berusaha menghindari ketergodaan, jadi tutup semua pintu yang akan menyebabkan ketergodaan itu ya, dan terus lakukan semakin merapat kepada pasangan, bukan menjauh. Makanya kan kalau seorang laki-laki ya melihat seorang perempuan, idza ra'a minkum ahadun, seorang laki-laki melihat seorang perempuan kemudian dia tertarik dengan perempuan itu, kan dia disuruh pulang ke rumah istrinya ya, karena apa yang ada pada perempuan itu juga ada pada istrinya. Nah inilah bahwa kemudian dia mendekat pada pasangan bukan menjauh. Saya sering menasihatkan kepada pasangan-pasangan yang sedang berkonflik ketika istrinya misalnya mengatakan, aku pulang aja ke rumah orang tuaku. Jangan, saya bilang begitu. Dalam keadaan seperti ini janganlah menjauh dari pasangan, mendekatlah kepada pasangan. Karena kalau pasangan kamu jauhi, yang terjadi dia semakin bebas ya melakukan ketergelinciran itu ya. Kemudian selalu ingat pada Allah dan mentaati aturannya, lalu menguatkan kebersamaan bersama dengan pasangan. Kalau seseorang itu sulit ya untuk keluar dari itu, maka dia lawan itu dengan apa? Dengan dia banyak ibadah, dengan dia banyak berdoa, dengan dia banyak berzikir, dia mendekat pada Allah. Bukan justru semakin menjauh dari Allah, karena itu dia akan semakin tergerus virus godaan ini akan berbeda arah ya, berbeda arah dengan ketaatan karena dia merupakan satu kemaksiatan. Dan terus lakukan kekuatkan kebersamaan dengan pasangan. Nah, sebenarnya ada bahasan yang agak detail tentang bagaimana dari sisi istri, bagaimana dari sisi suami gitu ya. Akan tapi ya saya tanya dulu sama moderator, masih ada waktu nggak untuk saya? Kalau misalnya masih ada saya lanjutkan, kalau nggak ada kita lanjutkan dengan dialog, nanti kita bahas itu di dalam dialog. Boleh dilanjutkan sampai 10:45 ya Bu ya, nanti Oke, kita siap. lanjut sesi pertanyaan. Ya. Boleh dipindah ke slide yang ke-52. Bagaimana terapi dari sisi suami ya. Enggak ada entah berapa ayah yang ada di sini, boleh chat saya suami, saya ayah gitu ya. Saya lajang laki-laki itu biar kita
bisa berinteraksi ya dengan lebih dalam gitu di sini ya. Terapinya dari dua belah pihak, bukan hanya istri saja dan bukan hanya suami saja. Karena setiap konflik di dalam rumah tangga itu bukanlah hanya satu orang yang salah. Semuanya punya andil salah. Persentasenya bergeser. Kadang besar istri, kadang besar suami, kadang dalam satu konflik itu begitu aja. Misalnya suami tergelincir, dia minta maaf sama istri nggak mau maafkan, ya kan jadi sebenarnya soal istri ini karena istri nggak mau. Tadi sebenarnya suami kemudian minta maaf, sadar tobat, minta maaf sama istrinya nggak mau maafkan, nggak mau move on. Ganti sekarang konfliknya sebenarnya adalah istri, ya. Kemudian akhirnya istri mau maafkan, suami tergelincir lagi, misalnya akhirnya sumber konfliknya suami. Jadi seperti ini akan terjadi dalam rumah tangga. Nah, terapinya dari dua belah pihak. Sekarang pada sisi suami ya, bahwa ada perintah untuk kulil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khairam bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di ayat ini, ayat yang ke-30 itu yang diperintahkan untuk menahan pandangannya laki-laki dulu. Sementara nanti ya di ayat yang 31 itu perempuan ya. Kenapa laki-laki dulu? Ya karena laki-laki itu lebih visual daripada perempuan. Ingat ya para akhwat, para umahat, para istri yang ada di sini yang hadir pada kesempatan kali ini bahwa laki-laki itu tipe visual. Maka tugas utamanya untuk memelihara diri itu adalah dengan cara dia menahan pandangannya. Seorang laki-laki yang dia bisa menahan pandangannya, maka dia akan melihat bahwa istrinya lah yang paling cantik. Nah, gitu ya. Kenapa istrinya menjadi tidak cantik? Ya, karena banyak bandingannya di Instagram, banyak yang bening-bening ya. Banyak yang bening-bening di TikTok, di Instagram, di Reels ya. Akhirnya istrinya jadi tidak kelihatan cantik. Ini karena kurang menahan pandangannya. Nah, ini adalah perintah Allah menurut Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ayat di atas bahwa kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Ini berlaku baik online maupun offline ya, sahabatku semuanya. Ya, makanya pornografi itu dikatakan sebagai narkolema ya karena dia efeknya seperti narkoba, dia adiktif ya dan dia susah untuk disembuhkan. Hati-hati ya. Konflik-konflik yang terjadi pada anak-anak milenial zaman sekarang dalam pernikahan mereka yang masih muda diantaranya adalah ketika si laki-laki kecanduan pornografi, dia tidak akan pernah puas dengan istrinya. Memang hanya laki-laki Bu yang kecanduan pornografi ya enggak, tapi banyaknya gitu yang masuk itu kita ngelihatnya laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki visual, sangat visual ya, hati-hati ya. Dan teladan yang sangat bagus ditunjukkan oleh sahabat Antara bin Shaddad, seorang penyair di zaman jahiliyah yang mengatakan, aku pun terus menundukkan pandanganku tatkala tampak istri tetanggaku sampai masuk ke rumahnya. Jadi dia ketika melihat istri tetangganya melintas gitu ya, maka menundukkan pandangan agar tidak melihatnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad mengatakan bahwa inilah salah satu perbuatan mulia yang dipraktekkan oleh orang pada zaman jahiliyah, namun sangat memprihatinkan justru kaum muslimin zaman sekarang meninggalkannya. Jadi Antara bin Shaddad ini adalah seorang penyair di zaman jahiliyah, tapi dia melakukan adab yang baik ya. Dan sekarang hati-hati ya, semoga kita kaum mukmin di zaman sekarang juga tetap memelihara adab ini untuk bukan hanya melihat istri tetangga, tetapi melihat istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan lain yang bahkan jauh ya. Kan tapi memang ada hadis yang menyampaikan ancaman bahwa menzinai istri tetangga itu dosanya jauh lebih besar daripada yang lainnya, perempuan-perempuan yang lain. Maka hati-hati ya, karena tetangga ini seakan-akan dikatakan oleh Rasul, Jibril sering berwasiat tentang tangga dan itu seakan-akan tangga itu akan warisi begitu saking seringnya, saking dipentingkannya. Nah, poinnya adalah pada bagaimana seorang laki-laki itu pandai untuk menahan pandangannya. Oke. Selain itu juga dilarangnya untuk membiarkan angan-angan melamun
Ya, karena lamunan itu akan menimbulkan syahwat gitu. Jadi jangan sampai ada kekosongan menurut Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Karena ketika orang melihat sesuatu kemudian dia banyak melamun, ya yang terjadi syahwatnya akan naik itu. Dan bagaimana kemudian seseorang tergelincir? Ini masih dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi bahwa terkadang seorang laki-laki itu melihat seorang perempuan yang nampaknya lebih cantik dari istrinya. Maka dalam benaknya, maka dia merasakan bahwa hal ini akan indah ketika dia bersama dengan perempuan itu, ya perempuan yang menarik hatinya itu. Lalu kemudian dia pun berusaha menikahinya. Jika keinginannya itu tercapai, dia jadikan perempuan itu istrinya, maka dia akan mulai melihat kekurangannya dan yang selama ini tidak nampak akan nampak gitu. Nah, kemudian dia merasa bosan dan ada penyesalan dalam dirinya. Ternyata misalnya istri kedua ini orang yang kurang bagus agamanya, bahwa cintanya jauh dari sempurna, kurang bisa mengurus rumah tangga misalnya, sehingga keindahan yang tadinya dibayangkan akan tenggelam oleh kekurangan dari si perempuan itu. Maka nasihat dari Imam Ibnu Jauzi, karena itu seyogyanya laki-laki yang berakal selalu berkonsentrasi pada istrinya saja. Ia mengajak dan memfasilitasi istrinya untuk mempercantik diri. Setelah itu dia pejamkan mata dari mencari-cari kekurangan. Insya Allah dia hatinya akan tenteram. Wah, nasihatnya bagus banget ya. Jadi nasihat dari Imam Ibnu Jauzi ini, bagaimana kemudian seorang laki-laki itu memfasilitasi istrinya agar bening ya, karena kalau difasilitasi, dibahagiakan hatinya, dirawat tubuhnya, maka insya Allah istrinya pun akan menjadi cantik di matanya dan dia disuruh untuk memelihara diri. Terapi dari si suami. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabatkum fayati ahlahu fa inna ma'aha mislalladzi ma'aha. Tadi ya, bahwa kemudian jika ada seorang laki-laki yang dia melihat perempuan yang memikat hatinya, dia disuruh pulang gitu. Jadi bukan mendekat pada perempuan itu, bukan minta nomor WhatsApp-nya, bukan minta nomor medsosnya, bukan nanya alamatnya, justru ditinggalkanlah perempuan yang menarik hatinya itu dan kembali kepada istrinya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana seorang laki-laki menjaga dirinya. Kemudian dari sisi istri, Nabi SAW bersabda bahwa nikahilah wanita, tazawwaju al-wadud wal walud fa inna mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang al-wadud dan juga yang banyak anak al-walud, karena aku bangga dengan banyaknya umatku kelak di hari kiamat. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa makna dari al-wadud adalah lemah lembut dalam perkataan dan berusaha tampil menawan di hadapan suami. Maknanya apa? Ternyata perempuan yang disuruh menikahi itu yang memiliki sifat kelembutan, ya, kelembutan, dan inilah yang disukai oleh laki-laki dari perempuan untuk bisa menawan suaminya. Lembut dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, lembut dalam sikapnya gitu. Sebagaimana juga hadis Rasulullah bahwa pernah ditanyakan pada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Maka jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Kemudian mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jadi apa? Lembut, menyenangkan jika dilihat, taat, dan juga tidak menyelisih suami. Jadi tidak suka ngeyel. Nah, ini terapi dari sisi istri ya. Saya sering sampaikan kepada para perempuan bahwa kalau ingin untuk menaklukkan suami, maka yang harus dia lakukan adalah menaklukkan dirinya sendiri. Dia tidak akan mungkin bisa membuat suaminya takluk kalau dia tidak ndrosor atau tidak merendahkan diri di hadapan suami. Dan itulah bagian dari perjuangan menjadi seorang istri agar kemudian suaminya bisa mencintai dia. Ya. Tadi di antara muasyarah bil ma'ruf dengan suami itu adalah tidak meninggikan suara di hadapan suami. Ya, nggak ada suami itu yang suka kalau istrinya ngomongnya lebih tinggi nadanya dari nada suaminya. Ya, hati-hati, coba diukur agar pembicaraan suami istri itu hanya berada pada nada do dan re saja,
jangan sampai nadami ya. Mungkin ada sih ya, suku-suku tertentu yang kalau ngomong dengan nada yang tinggi. Tapi kalau suaminya juga dengan nada tinggi, maka yang penting dia tidak melebihi nada suaminya ya. Ini PR bagi kita semuanya untuk terus menjaga konsistensi kita di dalam kita berkomunikasi. Ya. Baik, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan dialog, sahabatku semuanya. Intinya adalah bagaimana kemudian dua belah pihak, baik suami maupun istri, sama-sama saling menjaga. Masing-masing melakukan hak dan kewajibannya. Masing-masing bisa menahan diri, ya, dan masing-masing bisa bersabar. Istilahnya sederhananya itu rebutan ngalah, rebutan untuk mengalah, ya. Rebutan sabar, saling berebut untuk bersabar. Dan rebutan minta maaf, saling berebut untuk segera minta maaf. Insya Allah kalau kedua belah pihak saling menjaga yang demikian, maka semoga kelekatan di antara suami istri itu menjadi kelekatan yang sejiwa, ya, bahkan sejiwa. Tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi aku, yang ada adalah kita. Dan dengan demikian maka nggak akan ada layangan putus. Kenapa? Karena sudah sejiwa. Putus itu kan karena dia masih di sana, aku di sini, ada ikatannya, lalu ikatannya putus. Tapi kalau sudah sejiwa, maka nggak ada yang namanya layangan putus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Ida yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, menyentuh dan memberikan banyak ilmu-ilmu baru untuk kita semua. Untuk itu di sini sudah ada kurang lebih 3 pertanyaan. Saya langsung bacakan aja ya Bu. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Laili Fajarini. Bagaimana misalnya ada perbedaan pandangan yang sebenarnya sepele tapi menyebabkan ketidaknyamanan. Misalnya suami menyuruh istri vaksin sedangkan istri menganggap hal itu tidak begitu perlu. Apakah itu bisa dihitung tidak patuh kepada suami? Mangga kepada Ustaz Cahyadi atau Ibu Ida dipersilahkan. Ya, biar jawab saja ya. Ini untuk masalah taat ini biar geser dulu. Boleh. Sahabat sekalian, jadi dalam komunikasi suami istri itu ya, itu nomor satunya yang kita perlu pahami adalah bahwa kita itu pada dasarnya meskipun ada nilai kepemimpinan, tetapi di dalam hal kita itu mengambil satu keputusan, itu tetap berbasis kepada musyawarah, kepada satu diskusi, ya, musyawarah, istisyarah di antara suami dan istri di dalam setiap kali mengambil sebuah keputusan, terutama yang itu nanti terkait dengan hal-hal sensitif gitu ya. Seperti misalnya kayak vaksin itu sensitif. Ini bukan soal penting apa nggak penting. Sebab kalau kita menganggap penting, mungkin orang lain menganggap tidak penting gitu ya. Jadi bukan soal apakah vaksin itu penting apa nggak penting, bukan soal itu. Tetapi ini sensitif. Sebab kalau itu nanti mereka akan mengambil jalan sendiri-sendiri, itu nanti menyebabkan mereka menjadi berantem gitu. Nah, jadi oleh karenanya kalaupun di dalam proses komunikasi itu ada berbeda, dinyatakan aja perbedaannya. Itu kalau di teorinya Profesor Olson, yang beliau muat di dalam teori tentang circumflex model of family and marital system. Tahun 2010 ya beliau membuat teorinya itu. Beliau mengatakan bahwa komunikasi suami istri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah komunikasi yang bercorak engagement. Engagement itu artinya gimana caranya kalau ngobrol itu kita enak aja, kita saling menerima, kita udahlah jangan berantem, jangan bertengkar gitu ya. Kita bicarakan yang baik-baik saja gitu. Itu namanya komunikasi yang berorientasi pada engagement. Yang kedua adalah komunikasi yang bercorak open staging. Yang dimaksud dengan open staging itu adalah antara suami dan istri itu boleh kita berbeda pendapat, beradu argumen, ya, melakukan aktivitas-aktivitas ngobrol yang berbeda. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil keputusan terbaik. Sebab di dalam kehidupan berumah tangga itu ada sesuatu yang harus diambil keputusannya. Jadi gini teman-teman sekalian, ada komunikasi antara suami istri itu ya, yang tidak harus mengambil keputusan apa-apa. Misalnya kayak rutin harian gitu. Jadi kalau suami istri itu rutin harian lagi
pagi-pagi di dapur, istri masak, lalu suami datang ikut bantu masak gitu ya, lalu ngobrol gitu. Itu obrolan biasa aja. Kalau kita bepergian naik mobil berdua atau bersama keluarga gitu ya. Saat kita naik mobil, mengendarai mobil itu obrolan yang biasa aja. Jadi jangan obrolan-obrolan yang itu nanti harus mengambil keputusan penting gitu ya. Itu obrolan yang tidak perlu keputusan apa-apa, sekedar ngobrol untuk nyambung, untuk menambah keharmonisan suami istri atau dengan keluarga semuanya. Itu yang tadi namanya engagement yang pertama tadi. Sedangkan yang sifatnya open switching itu adalah kita perlu waktu untuk mendialogkan sesuatu antara suami dan istri itu di mana itu butuh keputusan yang berkualitas. Contohnya kalau anak kita mau sekolah, anak kita sekarang sudah kelas 6 SD, tahun depan sudah masuk SMP, sebaiknya disekolahkan di mana. Kayak begitu tuh jangan menggunakan cara pendekatan engagement, itu harus dengan pendekatan open switching bahwa suami punya pendapat, istri punya pendapat, kita boleh beda pendapat, kita boleh adu argumen, boleh adu pendapat. Menurutku sebaiknya anak kita masuk pesantren, kata suaminya. Kata istrinya sebaiknya dia disekolahkan, kita didik sendiri dengan homeschooling, misalnya gitu ya. Itu beda, tidak masalah bedanya suami istri. Jangan dikatakan sebagai tidak taat gitu ya. Kok kamu tidak taat sama aku? Ini namanya open switching. Ini namanya berdiskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi yang harus dikembangkan adalah prinsip musyawarah. Jadi ketaatan kepada suami itu adalah di dalam hal-hal yang memang di situ tidak ada nilai pelanggaran atau kemaksiatannya. Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, itu diutamakan bahwa antara suami dan istri itu saling bermusyawarah agar terutama di dalam hal-hal yang sifatnya sensitif itu menjadi hal yang bisa diselesaikan. Nah, semacam itu ya. Kalau tadi soal vaksin, nanti juga soal-soal yang lainnya yang serupa dengan itu, yang apabila itu nanti mereka berdua menjadi tidak sepaham, bisa menimbulkan hal yang sifatnya enggak nyaman gitu. Kecuali kalau sesuatu dibiarkan berbeda. Contoh begini, suami dan istri itu tata cara ibadahnya tidak harus sama. Ya. Contohnya misalnya, suaminya kunut, istrinya tidak, itu boleh karena keyakinannya masing-masing. Itu tidak masalah ya. Jadi suami itu tidak perlu memaksa istrinya, kamu harus kunut seperti aku, atau misalnya kamu tidak boleh kunut kayak aku nggak kunut, misalnya gitu ya. Sesuatu yang dalam konteks tertentu itu bukan ranah untuk suami itu mengharuskan istrinya sama dengan dirinya gitu ya di dalam berbagai macam aspek kehidupan itu. Nah, jadi hal-hal yang serupa dengan itu, teman-teman sekalian, itu sebaiknya kita kalau memang ada bagian tertentu yang kita sepakat untuk kita berbeda, tidak masalah. Tata cara ibadah itu berbeda, tidak masalah. Suaminya aku 11 rakaat saja tarawihnya. Kata istrinya aku enggak puas 11 rakaat, aku pengen 23. Boleh ya, tidak harus sama yang seperti itu. Dan jangan dikatakan tidak taat kepada suami apabila istrinya itu berbeda dalam pilihan-pilihan pendapat seperti itu. Begitu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Ustaz Cahyadi. Jadi semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi yang sudah dimusyawarahkan secara baik-baik pula ya. Intinya baik. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Laili. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Weni Wendari. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika seorang pemimpin keluarga ada kalanya tidak bisa mengambil keputusan? Silahkan. Kepemimpinan itu bukan hanya soal ilmu atau kekuasaan, tapi kepemimpinan itu juga menyangkut masalah seni, ya, ada seni memimpin. Kalau dalam proses memimpin itu ya, di antara seninya itu adalah proses delegasi. Jadi seorang suami itu jangan dibayangkan sebagai pemimpin itu harus mengambil semua jenis keputusan. Bahkan dia juga punya keterbatasan. Satu sisi ada musyawarah tadi, di mana pada hal tertentu dia perlu musyawarah untuk mengambil keputusan. Tetapi dalam hal-hal yang lainnya dia bisa memberikan delegasi. Contohnya begini, ada seorang suami yang merasa dia tuh benar-benar nggak bisa pegang duit. Karena kalau pegang duit itu nanti malah kacau gitu. Maka dia delegasikan pengelolaan uang itu sepenuhnya kepada istri. Itu namanya prinsip delegasi. Jadi jangan menganggap bahwa suami sebagai pemimpin harus mengambil keputusan soal uang. Uang kita digunakan untuk apa, harus sepenuhnya. Itu kan namanya teknik memimpin, ya. Jadi bahwa status sebagai pemimpin itu tidak bermakna dia harus melakukan segala sesuatunya sendiri, sama seperti ini. Kalau ada seorang pemimpin perusahaan gitu ya, bukan berarti dia harus melakukan semua hal di dalam perusahaan itu. Lah kan kacau kalau pemimpin itu malah melakukan semua hal. Kan nggak mungkin dia melakukan semua hal itu. Untuk ngurusi administrasi, biarkan tugas administrasi. Kamu bikin surat, kamu mencatat ini, kamu melakukan proses
inventarisasi barang-barang kita seperti ini. Nggak usah dia sendiri yang harus mencatati, nggak usah dia sendiri yang harus membuat surat dan seterusnya. Itu namanya prinsip delegasi. Ada bagian-bagian tertentu dari pekerjaan suami yang didelegasikan kepada istrinya. Sama ini juga nanti menyangkut aspek kerelaan. Jadi gini, sang suami merelakan sebagian dari haknya itu untuk tidak dia gunakan. Jadi kalau pada pertanyaan tadi ya, bagaimana jika seorang suami itu tidak bisa mengambil keputusan? Ini bukan saja tidak bisa, bahkan ada hal tertentu yang dia tidak mengambil keputusan. Kenapa? Ada hak yang tidak dia gunakan. Itu diserahkan saja kepada, misalnya anaknya mau kuliah. Terus kata suaminya, kata ayahnya itu ya, kalau seorang ada tipe ayah pertama, kamu harus sekolah di kampus ini, fakultas ini, jurusan ini gitu. Kamu harus melakukannya, gitu kan? Kemudian tipe ayah kedua, ayo kita diskusikan. Suami, istri, dan anaknya, ayo kita diskusikan. Baiknya kamu kuliah di mana? Gitu. Tipe ketiga, untuk yang ini sebaiknya kamu saja yang memutuskan. Bapak tidak tahu mana kampus yang terbaik untuk kamu, Bapak tidak tahu. Jadi Bapak serahkan kepada kamu. Itu namanya merelakan sebagian haknya untuk tidak digunakan. Dan itu boleh saja. Karena sekali lagi ya, soal kepemimpinan itu bukan hanya soal kuasa bahwa aku berkuasa semuanya. Nanti kalau laki-laki itu berpikir seperti itu, stres dia. Karena dia harus melakukan segala sesuatu. Lebih baik dia berpikir bahwa ada bagian-bagian tertentu yang bisa dia delegasikan. Dan ketika sang istri menerima delegasi itu, sepanjang dia merasa mampu, maka terima saja. Karena itu sudah direlakan oleh suaminya. Sama dengan istri yang merelakan sebagian hak untuk tidak dipenuhi oleh suaminya. Jadi hak itu ya teman-teman sekalian, ada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Tetapi kadang-kadang istrinya tahu bahwa suaminya tidak bisa memenuhi. Contohnya apa? Ekonomi, ya, bahwa misalnya ya untuk hidup misalnya di satu kota, satu keluarga dengan 2 anak, itu misalnya anaknya masih kecil-kecil gitu ya, itu butuh 5 juta sebulan misalnya gitu. Minimal kita harus punya 5 juta sebulan agar bisa hidup normal untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk biaya sekolah anak-anak segala macam, minimal 5 juta sebulan. Nah, logikanya 5 juta ini seluruhnya kewajiban suaminya. Istri itu nggak punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban ekonomi keluarga. Jadi minimal 5 juta tadi itu harus dipenuhi oleh suaminya. Itu kewajiban. Tapi penghasilan suaminya nggak sampai 5 juta sebulan. Sudah jungkir balik kayak apa suaminya bekerja itu, dia cuma dapat 3 juta sebulan misalnya. Berarti masih kurang 2 juta. Lalu sang istri ini bisa bekerja dan dia bisa menghasilkan misalnya sama-sama 3 juta. Suaminya kerja 3 juta, istrinya kerja 3 juta. Nah, 3 juta yang dimiliki oleh istrinya itu sebetulnya secara status fikihnya itu milik dia. Karena dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan duit untuk keuangan keluarga. Tetapi karena dia tahu bahwa suaminya itu tidak mampu untuk memenuhi, maka dia relakan haknya. Ya. Dia merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi oleh suaminya. Nah, sama dengan tadi, seorang suami merelakan sebagian haknya yang mestinya dia bisa mengambil keputusan tentang itu, tapi dia relakan untuk dia tidak mengambilnya. Sama dengan seorang istri yang dia merelakan sebagian haknya itu untuk tidak diambil. Udahlah, yang harusnya kebutuhan kita 5 juta itu semuanya suami yang menanggung, tapi karena dia hanya punya 3, maka aku bisa sharing 2 juta dari 3 juta penghasilan yang aku miliki. 2 juta dia sharingkan. Artinya apa? Dia merelakan 2 hal yang direlakan. 1, dia merelakan bahwa tidak semua haknya dipenuhi oleh suaminya. Nomor 1. Yang kedua, dia merelakan uangnya untuk digunakan untuk memenuhi itu. Jadi dia rela 2 hal dalam contoh seperti itu. Seperti itu boleh ya teman-teman sekalian. Ini jangan kaku-kaku dalam hidup berumah tangga, tetapi kita mempertimbangkan bagaimana agar tercapai kenyamanan ya dalam interaksi dan komunikasi itu. Begitu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menjawab. Semoga terjawab ya Ibu Weni pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Untari. Assalamualaikum. Jika istri menolak berhubungan karena sedang sangat lelah atau memang sedang merasa tidak nyaman atau tidak bergairah, apakah itu dosa? Iya, baik. Terima kasih. Gantian saya yang jawab ya. Nah, kalau urusan dosa itu urusan Allah ya. Akan tapi begini, dalam relasi suami istri termasuk dalam hal yang sangat intim ya, ini urusan ranjang, sebaiknya memang ada komunikasi yang nyaman di antara kedua belah pihak. Janganlah saling menyulitkan, misalnya suami sengaja mengancam-ngancam istrinya, kalau kamu nggak melayani aku, maka kamu dosa, gitu ya, dilaknat malaikat sampai pagi. Nah, ini kan namanya mempersulit dari pasangannya sendiri. Akan tapi bangun komunikasi sehingga ketika kemudian
masing-masing saling menginginkan itu bisa dilakukan pada kesempatan-kesempatan yang sekiranya kedua belah pihak merasa nyaman. Prinsipnya adalah keduanya menikmati itu sebagai aktivitas yang menyenangkan, aktivitas ibadah yang menyenangkan, bukan melalui keterpaksaan. Nah, sisi antisipasinya itu bisa dilakukan oleh istri dengan sebenarnya ya bisa didesain, karena sebenarnya sudah ada teorinya bahwa pada usia-usia tertentu maka kebutuhan seksual dari seorang laki-laki itu sekian kali sepekan misalnya, maka si istri ini akan merelakan untuk menawarkan suaminya, misalnya di pengantin baru mau 2 hari sekali misalnya ya, mungkin usianya lebih panjang, lebih ke sana 3 hari sekali misalnya. Pada saat dia merasa siap, dia bisa menawarkan dirinya sehingga kebutuhan suaminya itu tidak datang sewaktu-waktu. Akan tapi tetap ada antisipasi di mana kebutuhan seksual laki-laki itu sifatnya meledak-ledak. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti ya sebab dari mengapa kemudian tiba-tiba seorang laki-laki itu misalnya membutuhkan istrinya. Dan tentu ini tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh perempuan manapun begitu. Jadi secara umum memang keduanya membangun komunikasi tentang bagaimana mereka akan melakukan itu gitu ya, sebagai pembicaraan yang pribadi di antara mereka. Apalagi kalau harus disiasati ketika ada anak-anak kecil dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah si istri ini berusaha untuk mengatur jadwal sehingga dia bisa menawarkan kepada suaminya pada saat dia merasa sedang bisa mengaturnya untuk dia tidak terlalu capek, dia merasa nyaman dan sebagainya, sehingga suami tidak sewaktu-waktu menginginkannya. Akan tapi tetap ada dibuka opsi ketiga bahwa kadang-kadang laki-laki itu tidak bisa diatur kapan dia membutuhkan istrinya. Pada saat seperti itu maka dia harus bersiap. Kenapa? Ya mau sama siapa lagi? Kalau seorang suami menginginkan istrinya dan istrinya menolak, ya ini bisa menjadi sumber banyak problem ya. Apakah hubungan di antara mereka sendiri yang menjadi renggang? Apakah si suami kehilangan rasa sukanya pada istri ya? Kemudian suami kecewa dan sebagainya. Atau bahkan mungkin suami menjadi tergelincir karena ada istri yang menolak sekian lama, sekian waktu karena berbagai macam alasannya, apakah karena sakit, karena hamil, karena menyusui dan sebagainya. Maka ini harus satu yang dijauhi. Istri harus bersiap-siap kapanpun suami menginginkannya ya. Bahkan kalau di dalam hadis kan di atas onta sekalipun gitu ya, ini disuruh untuk bersiap. Artinya ya itulah memang di antara tugas utama istri. Kalau urusan pekerjaan rumah tangga ya, masak, nyuci dan sebagainya bisa diganti orang lain. Akan tapi urusan ranjang tidak ada yang bisa menggantikan. Maka si istri kurangilah aktivitas yang sekiranya akan membuat lelah gitu, yang akan menyebabkan tugas pokoknya justru tidak kemudian bisa terjadi terrealisir, yaitu hubungan suami istri itu. Jadi bisa diatur bagaimana dia menjadwal hariannya agar di malam hari tidak menjadi kelelahan. Terus bagaimana dong jika memang kejadian di mana suami menginginkan sementara istrinya benar-benar dalam keadaan yang lelah sekali, capek sekali ya. Ya kalau hubungan di antara mereka enak, maka dia bisa menjanjikan misalnya besok aja bangun tidur lebih segar misalnya ya. Sebelum subuh, bangun lebih awal atau setelah subuh kalau memungkinkan misalnya, sehingga dia mengatakan bahwa aku bisa melayani dengan lebih baik, tapi ditunda. Tapi kalau memang suaminya tidak bisa demikian, ya dia lakukan sajalah dengan menurut kemampuan dia. Atau juga tidak setiap hari dia melakukan seperti itu. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Semoga itu bisa dinikmati sebagai acara ibadah yang bersenang-senang di antara kedua belah pihak, tidak saling memaksa, tidak saling mendolimi, atau bahkan tidak saling mengancam atau mempersulit satu sama lain ya seorang suami. Maka para suami yang hadir di sini pahamilah bahwa perempuan juga punya rasa capek, perempuan juga punya siklusnya, tapi para istri pahamilah bahwa laki-laki kadang tidak bisa menunda ketika mereka menginginkannya. Demikian ya Kak Tasya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida yang sudah menjawab pertanyaannya. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Cahyadi dan Ibu Ida yang sudah memberikan ilmu terkait bagaimana mengatasi konflik dalam rumah tangga, kemudian juga bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga, membangun rasa percaya terhadap pasangan satu sama lain untuk saling melengkapi, kemudian juga memberikan ilmu terkait bagaimana mencintai pasangan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena materinya hari ini sudah selesai, jadi masuk ke agenda selanjutnya adalah untuk pengisian link Zoom.
Baik, pengisian juga sudah dilakukan oleh semua peserta. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebelum ditutup acaranya, seperti biasa, kita akan foto bersama dengan Ustaz Cahyadi dan Ibu Ida dan beserta semua peserta kelas parenting hari ini. Jadi dimohon untuk di-on-cam-kan. Bisa di-on-cam semuanya teman-teman. Dari tim Jalan Tujuannya juga sudah siap ya untuk memotret kebersamaan kita hari ini. Silahkan untuk kakak-kakak peserta kelas parenting untuk mengambil posisi terbaiknya untuk bisa kita foto bersama. Dari tim Jalan Tujuannya sudah siap ya, dalam hitungan 3 kita ambil fotonya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2.